Ya, tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya suara saya kedengeran ya teman-teman ya? Kedengeran Pak? Kedengeran, oke, makasih. Baik, makasih kadernya pada waktu pertemuan ke-14 kali ini teman-teman. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan dan kekuatan ya sampai dengan sekarang ini. Ya, udah mulai aja ada semacam dari saya tentang tema di pertemuan ke-14 kali ini. Setelah itu bisa diawali dengan presentasi ya nantinya setelah tadi penjelasan materi dari saya. Di layar sudah terlihat belum ya PPT-nya ya? Apa udah terlihat di layar PPT-nya? Sudah. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita membahas tentang perencanaan SDM dalam manajemen operasional. Kita mulai dengan SDM sebagai sumber keunggulan kompetitif. Pendahulunya yaitu perusahaan perlu melakukan terobosan inovatif ya untuk menciptakan dan meraih keunggulan kompetitif. Ini memiliki sumber keunggulan kompetitif yang meliputi sumber daya fisik, finansial, struktur, produksi dan SDM sendiri. Nah, SDM sendiri merupakan sumber keunggulan kompetitif yang utama karena perusahaan sumber keunggulan lain secara otomatis dikendalikan dan memerlukan penanganan dari SDM yang ada di perusahaan di Departemen HR dan Research. Jadi pengelolaan SDM harus diperhatikan agar menunjang strategi bisnis yang akan diterapkan karena jika praktek pengelolaan tersebut menunjang strategi bisnis perusahaan akan memberikan kontribusi dan pengembangan dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Perannya yang utama ada 3, yang lain banyak sih. 3 ini adalah mengelola SDM untuk meningkatkan saing, terus pengelolaan SDM untuk menciptakan keunggulan, sampai dengan pengelolaan SDM untuk menghadapi globalisasi dengan kemajuan zaman yang ada mengenai proses rekrutmen dan sebagainya. Terima kasih SDM sendiri konsepnya keunggulan kompetitif yang dibangun pada inovasi sumber daya manusia, nggak mudah ditiru, nggak mudah disiplak, dan oleh karena itu merupakan hal yang penting bagi pemegang pertumbuhan dan daya saing perusahaan yang mempengaruhi faktor teknis dan non teknis. Nah,
Jadi pada kesimpulan, jadi SDM perlu bersaing di samping sumber daya fisik, teknologi dan sistem, ya, perusahaan. Nah, pembelajaran itu membantu kemampuan yang baik mengenai perseratan manajemen ini dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas. Ya, pada saat perusahaan mereka mencari sumber kompetitif non tradisional agar melihat sumber SDM sebagai jalur yang layak bagi untuk memberikan nilai tambah, value dan berkontribusi terhadap perusahaan produktif. Ya, tentang perencanaan sendiri, perencanaan SDM itu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan strategi, memperoleh, memanfaatkan dan mengembangkan sampai dengan mempertahankan dengan bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekarang dan pengembangannya di masa mendatang, sehingga SDM sendiri mampu mencapai tujuan jangka panjang perusahaan, baik yang dibutuhkan maupun tujuan masyarakat seoptimal mungkin. Fungsinya yaitu kondisi kerja dan kebutuhan perusahaan, ya. Kita membutuhkan SDM bagi manusia sebagai organisasi yang kompetitif dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis sekarang dan di masa mendatang. Manfaatnya banyak ini. Dan salah satunya yaitu meningkatkan pendayagunaan SDM sehingga setiap tenaga kerja mempunyai peluang dalam memberikan kontribusi terbaik bagi pencapaian tujuan perusahaan. Terus mempermudah pelaksanaan koordinasi SDM oleh manajer SDM dalam usaha mematukan pengelolaan SDM yang dipadukan dalam manfaat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, akhirnya akan memenuhi kebutuhan sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan tujuannya sendiri yang utama yaitu untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan, jumlah karyawan yang akan mengisi suatu jabatan tertentu yang kosong, terus menjamin kersediaannya tenaga kerja masa kini dan masa depan, terus mempermudah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, lalu menghindari kekurangan dan atau gerak karyawan harus tepat sesuai kuantitas, terus sampai dengan sebagai dasar dalam pendanaan karyawan kerja, ya, maksudnya ini. Terus proses perencanaan SDM ada jangka panjang, terus operasi jangka panjang, anggaran tahunan, analisis isu, perkiraan kebutuhan dan rencana tindakan. Tindakannya di sini adalah seperti wewenang staf, ada promosi, mutasi, demosi, penurunan, terus organisasi, training and development, tentang pengembangan itu, terus komunikasi dan manfaat dan hubungan antar pekerja. Bicara tentang desain pekerjaan, yaitu tentang mengorganisasi atau mengorganisir tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dan menjadi unit yang produktif sebagai bagian dari pekerjaan. Akan berpengaruh pada performa, kepuasan, dan motivasi serta kesehatan fisik dan mental. Nah, ini desain pekerjaan dimulai dari spesialisasi tenaga kerja, terus ekspansi atau perluasan pekerjaan, komponen psikologis, terus ada tim mandiri dan motivasi dan tim insentif. Nah, tentang spesialisasi tenaga kerja itu sendiri, itu tentang pengembangan keterampilan dan pembelajaran yang dibutuhkan oleh karyawan karena pengulangan dalam hal pelatihan, ya, ini maksudnya. Kalau menurut Adam Smith dia beberapa bulan dulu sedikit kehilangan waktu karena karyawan tidak akan mengubah perangkat atau pekerjaan, jadi nggak akan berarti, ya, kalau kehilangan waktu. Ini menurut Adam Smith. Dan terus setelah itu mengembangkan teori tentang pengembangan perangkat yang terspesialisasi dan implementasi karena masing-masing karyawan hanya memiliki beberapa perangkat yang dibutuhkan untuk kebutuhan tertentu. Ini berhubungan dengan manufaktur kognitif. Terus setelah itu di pendapat Charles Babbage pada abad ke-19 setelah eranya Adam Smith, di sini mengatakan bahwa poinnya membayarkan dengan persis tepat apa yang diperlukan untuk sesuatu yang diperlukan. Jadi pengajian sesuai dengan kinerja karyawan yang tepat. Setelah itu perluasan pekerjaan ada ekspansi pekerjaan, yaitu variasi kelompok tenaga ahlian yang sama dalam satu kelompok kerja, dan prioritas pekerjaan itu semua karyawan itu tidak ada pekerjaan yang lainnya. Untuk pengayaan pekerjaan ini yaitu memberikan karyawan tanggung jawab yang lebih, termasuk perencanaan dan pengadaan serta pengenalan kebutuhan akan pekerjaan. Terus tentang
pemberdayaan karyawan atau empowerment, perluasan karyawan pekerjaan yang mendapat tanggung jawab dan membuat pekerjaan memiliki keterkaitan dalam kegiatan kerja. Tentang proses pekerjaan itu sendiri ada ini spesifikasi, manajemen perluasan pekerjaan, respon pengelolaan pekerjaan, pemberdayaan sampai dengan kelompok sendiri ya. Ini tentang komponen psikologis dan desain pekerjaan. Oke, yang pertama pemberdayaan karyawan untuk menggunakan keterampilan dan bekerja bermacam-macam sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, memungkinkan pekerja memandang pekerjaan secara keseluruhan, global dan berorganisasi waktu mulai atau awal start dan waktu finish. Yang ketiga, memberikan kepekaan bahwa pekerjaan memiliki dampak bagi masyarakat, memiliki dampak fungsional dan manfaatan bagi yang lain. Yang keempat, menawarkan kebebasan, independensi dan kebijaksanaan dalam pekerjaan. Yang kelima, memberikan informasi yang jelas tepat waktu mengenai kinerja. Tentang tim yang mandiri, yang terbatas dengan proses pekerjaan, ada kendala dalam penggunaan yang tinggi, terus perbedaan setiap itu dengan karakteristik yang berbeda, terus tingkat upah yang lebih tinggi, terus keunggulan tentang pekerjaan yang lebih kecil, dan pelatihan yang lebih tinggi yang harus disikapi oleh perusahaan dalam anggarannya. Nah, terus tentang motivasi dan sistem itu sendiri berdasarkan pada produktivitas individu atau kelompok yang digunakan di seluruh dunia universal ini dalam berbagai macam variasi penerapannya. Terus insentif sendiri seringkali mensyaratkan karyawan untuk kontribusi pada atau di atas standar yang telah ditentukan. Terus tentang ekonomi dan ilmu kerja. Ekonomi itu sendiri adalah ilmu ya, yang mempelajari interaksi antara manusia dan elemen-elemen lain dalam satu sistem. Tentang profesi yang mempraktikkan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem atau sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan cara manusia. Ini diambil dari Wikipedia. Nah, memang jadi langsung aja kesimpulannya ya, saya berbagai aspek termasuk berbagai disiplin ilmu yang dapat berubah sesuai dengan pengembangan teknologi. Ekonomi penting dipelajari dan diterapkan karena sebagai hasil akhir dari ekonomi adalah peningkatan produktivitas. Jika tetap menerapkan ekonomi dalam kerja, keunggulannya adalah menjamin the right man on the right place, ya, mengenalkan seseorang pada posisi yang tepat sesuai dengan keahlian kualifikasinya, terus mengatasi kendala fisik dan memungkinkan bekerja diakses oleh banyak orang. Ya. Terus kelemahannya, bila akan berikan kembali pekerjaan, biayanya mahal, lebih biaya. Terus pengembangan pekerjaan sering dikendali oleh organisasi. Metode analisisnya di sini dalam rencana SDM, ya. Jadi kerangka kerja di sini dari job analisis ke workload analisis ya, analisis kerja. Jadi ada investigation and control dari mulai dari strategic map, meta strategis, dan organizational assessment yang mengarah pada organization value, terus organization personality dan core competency yang mengarah kepada organization yang dimulai dari mapping bisnis proses, terus desain organisasi itu sendiri, terus analisa pekerjaan dan diskusi pekerjaan mengarah kepada kualitas itu terdiri dari analisa bekerja dan analisa kualitas bisnis yang dipengaruhi oleh segi tingkah laku, kompetensi dan kualitas dari tenaga kerja itu sendiri. Nah, proses HR itu sendiri ada 3 yang penting dari personel. HRD namanya Human Development ya, ini terus Human Capital atau HC. Ini personel sendiri tentang administrasi, penggajian, payroll, dan sebagainya. Terus Human Development tentang manajer dan pengembangan training development ya seperti ini. Terus Human Capital yang berhubungan dengan strategic partner, terus IP Service Center, konsultan yang berhubungan dengan konsultan tentang SDM ini lebih tinggi skalanya, levelnya. Ini tentang skema dari proses manajemen, evaluasi manajemen ke strategi kepentingan manajemen ya. Metode KR sendiri yaitu tentang visi nilai dan strategi perusahaan.
yang dijabarkan dalam bentuk dan desain organisasi mengarah kepada job analysis. Tiga komponen penting itu job description, job specification, dan job evaluation. Ya, job description mengarah pada workflow, KPI atau key performance indicator, dan SOP, standard operating procedure yang ditetapkan oleh Departemen HR. Terus job specification yaitu tentang kamus kompetensi dari pekerja, hubungan dengan direct man dan direct place atau direct woman dan direct place. Terus job evaluation mengarah pada grading tingkat skala dan normalisasi ya, tentang performa jabatan ya, penilaiannya. Terus menganalisis jabatan itu sendiri yaitu dilakukan dalam rangka mengetahui dan mengidentifikasi berbagai faktor kegiatan yang penting yang bernilai tambah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perusahaan. Di dalam mendesain job analisis dilakukan gabungan pekerjaan antara individu dengan grup pekerja yang ada ya. Terus pekerjaan yang dilakukan oleh grup merupakan pekerjaan yang merupakan dari division head yang ada yang jelas ditetapkan oleh division head ya, hubungan dengan analisis jabatan dan beban kerja. Dalam analisis jabatan terdapat kegiatan yang di dalamnya dibahaskan volume waktu dan alokasi waktu untuk bekerja. Terus gunanya adalah untuk menghubungkan beban kerja masing-masing jabatan. Ini adalah contoh ya, contoh format job analisis dari nama, pelaporan kepada atasannya, siapa, dibutuhkan dengan apa, siapa, tanggal berapa maksudnya, terus sampai dengan job description-nya, tujuan utama, tanggung jawab dan sebagainya. Terus workload analisis beban kerja itu adalah tools untuk penilaian SDM ya, alat SDM yaitu menentukan jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam salah satu pekerjaan dan berapa kepada tempat kepada satu orang pekerja. Ya, kutip dari pendapatnya Marwansyah dan bicara tentang standar tenaga kerja, ini ada 4 cara dari ketentuannya. Ada pengambil studi waktu, standar waktu yang ditetapkan, dan pengambilan sampel kerja. Dari pengambilan historis sendiri, berbagai jam kerja yang diperlukan untuk mengajarkan suatu tugas yang telah dikerjakan ini berdasarkan ini ya, sudah pekerjaan yang sudah dilakukan dan direkod ya. Jadi pengambilan historis juga gimana? Itu senang sebagai waktu dan melibatkan waktu sambil kinerja pekerja dan menggunakan untuk menggunakan standar. Dan sudah waktu sendiri merupakan metode kerja yang paling banyak digunakan di sini ya. Jadi menghitung waktu ya, kita contohnya ini simpelnya di bengkel ya, bengkel sepeda motor, terus di bengkel resmi ya, di Ahas di Honda itu ada standar waktu yang ditetapkan dari satu orang mekanik mengerjakan satu motor itu 20 menit ya. Terus waktu sini dipelajari bagi tugas ke dalam elemen 104, terus 8 kali terus sampai dengan satu waktu dan memberikan untuk kinerja. Tanggal waktu sendiri rata-rata waktu yang diperluasi rumusnya adalah jumlah waktu yang diterima kinerja masing-masing elemen dibagi dengan jumlah evaluasi penelitian. Ada dalam bentuk waktu normal yaitu rata-rata evaluasi yang ada itu yang ketemu dikalikan dengan faktor pembangkitan kinerja. Itu tergantung dari skalanya, tergantung dari perusahaan ya. Terus tambahkan waktu normal untuk setiap elemen untuk menggunakan waktu normal untuk sesuatu dan itu waktu standar itu tetap waktu normal dibagi dengan 1 mengurangi faktor kesekan. Nah, tentang waktu yang dilakukan sebelumnya ini ada beberapa bagian pekerjaan manual menjadi elemen dasar ke dasar kecil yang waktunya telah ditetapkan dan diterima secara luas. Caranya dengan menjumlahkan faktor waktu bagi setiap elemen dasar dari pekerjaan yang kan membutuhkan biaya yang besar karena pekerjaan juga hanya waktu yang berkurang. Itu yang belum ada pada pengukuran waktu atau bentuk lain tersebut. Terus kelebihannya ini waktunya tidak ada pengenalan yang dibutuhkan sampai dengan standar waktu yang ditentukan ini efektif pada perusahaan yang melakukan jumlah besar penelitian pada proses yang sama. Tentang pengambilan sampel kerja ini memperkirakan proses waktu yang dibutuhkan oleh sebelumnya pada pekerjaan. Pekerjaannya lebih dari satu ya, tapi tetap dalam satu lingkup pekerjaan yang ada. Begitu.
Langkah-langkahnya itu yang pertama mengambil sampel awal untuk mendapatkan semua parameter seperti proses waktu bekerja, basi hournya, terus menghitung ukuran sampel yang dibutuhkan, terus ketiga membuat jadwal pengumpatan pada waktu yang layak. Fase bangka acak digunakan untuk menetapkan pengamatan yang betul-betul acak atau random. Yang keempat, sistem baru ada pengembangan. Dan yang kelima, menunjukkan bagaimana pekerja menghabiskan waktu mereka hanya dalam bentuk persentase. Kemudian tenaga kerja juga dari pendidikan menjembatkan manusia unggul. Ada 3 komponen: karakter, kompetensi, dan interaksi. Karakter ini berhubungan dengan moral dan kerja. Moral itu aspeknya ada jujur, disiplin, tanggung jawab. Ini berhubungan dengan etika ya. Kalau etos itu sendiri kinerja yang beraspek pada kerja keras, ulet, tekun, sebagainya. Dan etika ini ada pengertiannya sendiri. Itu kalau kamu bisa berusaha itu ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, dan kewajiban moral ya. Ada yang nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu pekerja di sini dalam etika adalah norma manusia berjalan bersikap sesuai dengan norma ada. Terus etika adalah tata krama dan sopan santun yang dianut oleh masyarakat. Dan nilai ini adalah penetapan harga sesuai sehingga suatu nilai yang terukur dan bermakna. Prinsipnya ada prinsip keindahan, tentunya berpakaian, terus prinsip persamaan, tentunya persamaan antara laki dan perempuan, terus prinsip kebaikan, saling menghormati, mencintai, menyayangi, dan membantu, ya. Terus prinsip keadilan, ada berlaku adil dalam pekerjaan, tentunya kebebasan keterpawahan. Terus prinsip kebebasan, adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu atau menentukan pilihan. Terus kebenaran yaitu tidak menimbulkan berita palsu, bohong, hoax, ya. Sekarang lagi viral ya. Tentang atas kerja itu sendiri, yaitu jadi semangatnya kerja yang disediakan ciri khas dan keyakinan seseorang dapat satu kelompok. Pengertian setiap terminologi yaitu tentang aturan umum, tatanan perilaku, dan pendidikan mengenai itu pada sepakat aturan perilaku. Fungsinya untuk mendorong perilaku yang baik, terus bergerak dalam suatu pekerjaan. Terus sebagai pengembang karir ini ada komponennya yaitu dan disiplin, integritas, keberhasilan kerja dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Terus dengan dedikasi pada pekerjaan, mampu bekerjasama dengan tim kerja yang ada, terus bertanggung jawab dan dengan memiliki keinginan untuk maju, ya. Oke, kemudian yang dapat saya sampaikan. Untuk versi lengkapnya bisa dilihat di ini ya, materi ya yang udah saya upload di e-learning, ya. Udah bisa download ya teman-teman ya untuk materinya? Udah Pak. Udah, oke. Ini tolong dipersiapkan ya kelompoknya yang mau presentasi. Ini saya akhiri dulu karena waktu zoomnya ini udah mau habis sih, nanggungnya akhiri dulu aja. Setelah ini masuk lagi untuk kelompok yang pertama. Bentar. Bisa dimulai dari kelompok 3 ya. Ini saya jeda dulu. Tolong kelompok 3 bisa dipersiapkan. Setelah ini dimulai ya. Masuk lagi. Oke. Oh sudah Pak, udah fix Pak. Oke. Ya saya share aja ya sekarang. Benar.
Di layar apa sudah terlihat belum? Udah kelompok 3 apa di layar udah terlihat? Ya Pak. Oke, bisa langsung kalau udah mulai ya? Ya Pak. Oke. Ya Pak. Ya, ayo langsung Mas. Bisa langsung saya mulai Pak ya? Iya langsung aja. Saya kendalikan aja slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, ya. Baik, saya akan mempresentasikan analisis 10 keputusan manajemen operasional PT Kalam Limited. Ya, Ya, Pak. Iya. Yang disusun oleh anggota kelompok kami, Mbak Putri Anggra ini, Jawa Satria Wijaya, Mas Yari Ramadan, dan saya sendiri. Ini saya skip dulu ya. Langsung aja tentang ini ya. Oke, ini tentangnya aja langsung. Perencanaan barang dan jasa. Perencanaan barang dan jasa di PT Kalam Kuliah ini memang terbagi menjadi dua, yaitu barang yang menghasilkan produk Alpha Bio Series dan Alpha Gem Series. Untuk jasanya sendiri menghasilkan Alpha Tech Series seperti pembuatan sistem STP, WTP, dan WTP. Untuk project bisa dilihat videonya pada slide berikutnya. Lagi nggak Pak? Bisa di-play Pak videonya Pak. Video yang mana? Bentar. Ini. Oh ya ini. Ya, ini Pak. Ini yang produk ya? Ini yang project Pak, yang jasa. Jasa. Kalpatek. Ya, Kalpateknya Pak. Menghasilkan sistem ya STP ini diberikan plan mengolah limbah domestik di salah satu perusahaan bearingan hardas di Gempol, Indonesia Auto Indonesia. Dibuatkan sistem ini untuk mengolah limbah domestik karyawan dari dapur, dari toilet karyawan, kamar mandi. Limbahnya itu kan tidak bisa langsung dibuang secara langsung ke badan air. Oleh karena itu harus diolah sebelum dibuang menggunakan menggunakan sistem aerobik. Selanjutnya ini disedimentasi, jadi setelah di air rasianya itu nanti masuk di bak tersebut untuk disiapkan. Nah ini nanti dari hasil pengelolaan limbah ini jadi seperti apa Mas? Untuk hasil darinya nanti airnya kan sudah bagus Pak. Iya. Baru bisa dibuang ke badan air. Jadi ada peraturan Permendikbud dan dewan hidup. Kalau air itu harus di bawah 500 ppm buang ke badan air. Jadi setelah keluar dari badan di bawah 500 ppm itu harus apapun itu bisa dibuang. Terus ampasnya sendiri itu yang dibuang ya?
Yang ampas dari limbahnya. Yang dibuang itu yang airnya yang diolah itu Pak, untuk Airnya. Terus ampasnya? sendiri ya airnya. Ampasnya itu dipres, Ya. dan biasanya itu diolah menjadi obat nyamuk lagi, obat nyamuk atau saya lupa, pokoknya itu dibuat di daerah Jawa Barat karena menjadi obat nyamuk. Oh, berarti diolah lagi ya maksudnya ya. Ini. Ya, Iya, ha. Oke. selanjutnya Ini ya. yang kualitas dulu Pak. Kualitas. Ada videonya enggak ya? Untuk kualitas ini di PT Kalam Bebes Mulia sudah menerapkan sistem ISO 45001 2018 dan ISO 9001 2012 dan ISO 14001. Untuk ISO 45001 2018 ini mengenai kesehatan keselamatan kerja. Ini PT Kalam sudah mempunyai sertifikat tersebut, dan ISO 9001 2012 sertifikat manajemen mutu, dan ISO 14001 tentang manajemen Lingkungan. terkait dengan bidang kita Ya. yaitu di manajemen. Iya, oke. Ini lanjut. Kemudian untuk perencanaan proses dan kapasitas. Perencanaan proses dan kapasitas ini dilakukan setelah perancangan barang dan jasa selesai. Perencanaan proses dan kapasitas berhubungan dengan mutu, SDM, ketersediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Mutu atau kualitas proses yang baik akan menghasilkan produk barang dan jasa yang diminati pelanggan apabila proses telah dilakukan. Maka akan dihitung pula sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan. Perencanaan proses dari kapasitas akan menghasilkan tingkat ketersediaan produk barang dan jasa, barang proses, dan proses pemeliharaan. Perencanaan proses dan kapasitas yang diterapkan PT Kalam Bebes Mulia sebagai berikut. Itu yang pertama, yaitu ada order dari customer, kemudian rencana produksi, Ya. selanjutnya penentukan rencana bahan baku, selanjutnya rencana bahan baku, rencana sumber daya manusia, scheduling untuk produksi, dan persediaan dan ya Pak, Ya. dan dengan anggota yang lain. Ya. Oke. Yang presentasi videonya tolong ya ditutupin ya. Siapa selanjutnya? Masih di luar mungkin Pak, ya, saya ada lagi. Ya. Baca dulu Pemilihan Mas. lokasi. Pemilihan lokasi berkaitan dengan manajemen rantai pasok. Faktor pada rantai pasok atau supply chain yang berpengaruh antara lain transportasi dan jaringan distribusi. Lokasi PT Kalam Bebes Mulia yang berpusat di Ruko Istana Candi Mas Regensi, Ampersari Candi Sidoarjo. Lokasi ini bisa dikatakan cukup strategis karena dekat dengan jalan utama pusat perindustrian. Berkaitan dengan pembuatan produk water treatment, Kota Sidoarjo memiliki area yang tidak baku mutu dari Kementerian Selain itu, kandungan kadar fisika matahari tinggi juga di Sidoarjo terdapat banyak industri yang menyebabkan bahan tempat besar. Maka dari itu, PT Kalam memilih lokasi strategis ini di Sidoarjo. Ya, Pak. Bentar. Ya. Dan perencanaan tata letak. Yang pertama itu penentukan gudang penyimpanan. Setelah penentukan gudang penyimpanan, melakukan proses produksi. Setelah melakukan proses produksi, mulai untuk fabrikasi untuk kemudian pengembangan sumber daya manusia. Tuh. Belum ya?
buka materi anu pengembangan sumber daya manusia ini faktor yang keselamatan kesehatan dan job description, lingkungan kerja dan upah. PT Kalam Rekrut Mulia sendiri mempunyai karyawan 30 orang di bagian produksi dan 50 orang di bagian jasa. Perusahaan ini menyediakan lingkungan kerja yang layak dan beberapa banyak yang dapat diharapkan dan dihasilkan oleh karyawan. Selain itu menyediakan kondisi kerja yang kondusif dan nyaman bagi karyawannya dengan mempertimbangkan komitmen dan kepercayaan satu sama lain antara pemilik perusahaan dan karyawannya. Selain itu memberikan motivasi dan sistem insentif bagi karyawannya. Jika upah dan bonus yang ditetapkan sesuai dengan keinginan karyawan, maka karyawan akan meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan lebih kepada pelanggan, sehingga akan kembali terus dengan meningkatnya kepuasan pelanggan yang berujung dengan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, Pak. Nah, Kemudian manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok ini dipengaruhi oleh pemilihan lokasi dan kualitas produk. Manajemen rantai pasok karena diberikan dengan keputusan apa yang harus dibeli dan apa yang harus dibuat, sehingga kualitas apa yang harus dibeli akan menentukan kualitas apa yang dibuat. PT Kalam Rekrut Mulia memilih produk yang diproduksi secara internal dengan membeli produk lokal yang mampu memenuhi standar. Pemasok lokal yang selain dapat memberi masukan dengan harga bersaing, juga mudah diajak bekerja sama untuk membesarkan, menyehatkan atau membugarkan. Mengembangkan pemasok lokal secara global juga berarti mendorong usaha khususnya dan bangsa Indonesia punya untuk go global. Jika diberikan kesempatan akan muncul pemasok lokal berkualitas global. Selanjutnya, Pak. oke. Kemudian yang ke persediaan. Keputusan persediaan dipengaruhi oleh perencanaan proses dan kapasitas SDM dan perancangan tata letak terkait dengan berapakah persediaan dari yang harus dimiliki dan kapan harus memilih. Dalam Rekrut Mulia tidak menetapkan persediaan bahan baku yang cukup banyak karena disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Apabila kebutuhan pasar meningkat, maka persediaannya semakin meningkat pula. Sebaliknya, berikut adalah contoh persediaan yang ada di PT Kalam Rekrut Mulia. Ya. Langsung scheduling. Selanjutnya penjadwalan. Penjadwalan sendiri dari PT Kalam Rekrut Mulia yaitu menerima purchase order dari customer, selanjutnya diproses di bagian gudang untuk melakukan ketersediaan stok, apakah ketersediaan stok ada atau tidak, dan apabila stok mulai kosong kita untuk dilakukan produksi. Apabila stok masih ada bisa dijadwalkan untuk proses pengiriman. Selanjutnya pengiriman ke lokasi, dan setelah pengiriman ke lokasi kita bahas sama logistik. Selanjutnya, Pak. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan berkaitan dengan menjaga kualitas Mulia menegaskan bahwa pemeliharaan merupakan tanggung jawab semua elemen perusahaan. Terima kasih dari kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya. Mas Vicky ya? Ya, Pak. Yang kerja di sini siapa, Mas? Saya, Pak. Oh, makanya gua tahu seluk-beluknya. Ya, udah bisa ditebak lah. Iya, Pak. Gitu. Ini kelompokannya ada nggak sih di ruang Zoom ini? Untuk yang Dita dan jauh hari ini, yang Dita ini ada kegiatan Orma, Ya. Pak, di Pancet. Oh gitu. Yang hari ini ada event buat seminar di kesehatan Ormawanya Jokowi. Oh gitu. Nah, berarti yang ada di sini ada ini ya, Mas Vicky sama Mat Dia ini Mas atau Mbak ya? Mat Rizky ya? Iya, Pak. Ada, Pak. Oh, kok nggak gantian ngomong soalnya? Tadi single factor ya Mas Vicky-nya? Enggak, tadi mau ngomong terus Mas Wikinya lanjut lagi, Pak. Iya. Oke. Dari temen yang lain ada yang tanya dulu nggak?
saya sekalian promosi dan saya juga sih Pak. Di bagian apa Mas? Itu Mas. Sih sebenarnya Pak. Oh, General Fair. Nah, ya. Masuk departemen HR ya di CNS itu ya? Saya purchase. Oh gitu. Iya iya. Oke. Mas, saya tanya ya. Ya Pak. Nah, tentang ini sebentar. Produknya ini pemasarannya di mana, Mas? Sampai dengan saat ini nasional atau sudah sampai internasional? Untuk saat ini untuk produk kita masih nasional dan lambat ke internasional ini saya juga menyiapkan untuk perizinan API untuk izin ekspor impor. Insya Allah internasional. Oh iya, nah. Terus memperoleh ISO ini sudah lama nggak perusahaannya? Untuk ISO ini baru tahun 2019 kemarin sih Pak. Oh barusan ya berarti ya? Ini. Ya barusan. Terus dalam pengelolaan SDM, nah ini selama ini ada ini nggak ada apa hubungan nggak dengan serikat pekerja di perusahaannya? Kalau SDM ada Pak. Kalau ini kan hubungan dengan kalau saya ini kurang memahami sih biasanya sih ada hubungan secara langsung dengan karyawannya Pak. Untuk misal kalau penilaian hubungan kerja itu kalau ada prestasi yang dicapai nanti ada prestasi dari perusahaan entah itu bonus atau dari karyawan ini dari prestasi karyawan. Oh, jadi ada sistem rewardnya ya sekarang ini ya. Sistem reward, jadi ada poinnya juga sih Pak, ada rapot juga kayak sekolah gitu Pak. Iya ya. Oke. Terus ini, nah terus lokasi ini di Candi Mas Regensi ya? Di rumah ya artinya? Ya dekatnya kampus. Enggak. Ini di kalau kantornya kita itu di kompleks Ruko, dekatnya kampus buat Dongkram. Untuk bidangnya ini jadi perpustakaan untuk produksi dan workshopnya. Jadi untuk kantornya aja ini. Iya. Bentar. Nah, tentang penjadwalan ini Mas. Jadi untuk sistem inovasi yang dilakukan di sini itu sudah manual apa udah otomatisasi? Masih manual atau otomatisasi maksudnya? Sistem invoicing di sini manual atau udah terotomatisasi? Maksudnya dalam sistem ya? Oh, invoicingnya? Iya. Kalau invoicingnya masih manual sih kita. Manual, oh iya. Sistem Oke, itu sih dari saya. Lumayan mencakup 10 poin penting dalam ini sih yang heboh manajemen operasional. Bagus. Makanya kok bisa menjadikan inilah cukup jelas presentasinya. Oke, makasih Mas Vicky. Kalau nggak ada teman yang lain tanya, bisa tolong kiri dulu aja. Nah. Oh tanya. Oke, silakan. Oh iya. Apa nih? Ada cepat kali ini cepat. Ya, saya apa nih cepetan. Apa tak, Pak? Gak apa-apa, sedikit aja. Sedikit aja, sebentar aja. Pak, satu aja. Iya. Itu yang air kan dari tujuan putus asam itu maksudnya jadi cocok untuk membuang limbahnya atau cocok untuk buat produk dari air yang banyak limbahnya itu. Cukup jelas nggak?
Ya. Ini kayaknya keluar nih Mas Biginya. Bentar. Ini masuk lagi. Mas Bigi, bisa dipahami? Diulangi Bapak nih. Terputus tadi soalnya. Slide yang menjelaskan pemilihan lokasi itu karena menjelaskan air di Sidoarjo itu kurang pH-nya ya atau disebut asam. Nah itu maksud dari pemilihan cocok untuk membuang limbah pabrik atau cocok untuk membuat produk di air limbah. Oh, jadi untuk pemilihan strategi lokasi gitu ya. Kenapa PT Kalap itu dipilih di daerah tersebut? Maksudnya pengelolaan limbah gitu Pak? Soalnya Mbak. Itu cocok untuk membuang limbah pabriknya atau maksudnya itu cocok untuk membuat produk dari air limbahnya, Pak? Yang terkontaminasi Jadi pangsa pasarnya kita kan membuat sistem kan Mbak. Ini itu untuk kadar air di kebetulan itu kan asam dan kadar gizinya juga tinggi. Selain itu di Sidoarjo kan banyak perusahaan kan limbah. Jadi kesempatan kita mengambil di Sidoarjo itu masuk untuk kita ini. Jadi untuk servis di daerah ini karena pangsa pasarnya lebih besar daripada di daerah yang lain. Karena di Sidoarjo juga tempat industri, selain itu kadar air di Sidoarjo pH-nya itu lebih rendah daripada di daerah-daerah yang lain. Seperti itu sih Mbak. Kenapa Mbak? Itu produknya bukan membuang limbahnya ya? Ya untuk produk dan servisnya Mbak. Kalau membuang limbahnya kan nanti ada permanen lainnya itu tadi tidak harus di Sidoarjo aja. Di luar Sidoarjo kalau limbahnya nggak baku mutu nanti kena pasal dan kita dipidanakan atau dipidanakan. Pak. Ya. Maksudnya bisa diolah di tempat lain ya limbahnya gitu nggak cepat bisa diproduksinya aja ya. Iya. Oke, ya cukup ya Mbak. Oke sama-sama. Oke Mas, sedikit diakhiri dulu aja presentasinya. Baik, terima kasih. Berikut presentasi dari Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kelompok 4 ya, disiapin ya. Oh, kelompok 4 Mbak Fani sendiri ya? Iya, yang Artiva sama Ahmad ini ada di sini. Ada Pak. Ya ada. Oh ada ya, wes dimulai ya. Tak saya share screen ya. Udah terlihat PPT-nya di layar? Belum? Bentar. Ini udah terlihat? Oke, dimulai Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yakni perencanaan strategi manajemen operasional perusahaan sayur box. Oleh nama kelompok yakni Ahmad Suprayogi, Ardia Maulila Rohmi, Artiva Cahya Aisyah Putri, dan saya Fani Sofia Juwandoro. Latar belakang perusahaan sayur box
karena keprihatinan atas turunnya disparitas harga sayur dan buah di tingkat petani sebagai petani dengan konsumen tetap harus saling tetapi umur atau kebijakan ditekan sehingga dimanfaatkan petani mitra tergantung yang harus dipanen. Rancangan barang perusahaan dimulai dari pengambilan barang di petani atau pengambilan kemudian beberapa kelebihan produk sayur box yang menjadikan produk tersebut menjadi pilihan masyarakat. Yang pertama, ada belanja cepat dan mudah juga. Yang kedua, pengiriman cepat dan terjamin. Yang keempat, variasi sayur dan buah yang beragam. Ini udah. Perancangan proses dan iya Pak. Perancangan proses dan kapasitas. Tujuan dari strategi proses adalah untuk menemukan jalan dalam memproduksi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan spesifikasi produk dalam keterbatasan biaya dan keterbatasan manajerial yang lain. Memilih lokasi yang strategis dan kualitatif dengan cara diadakan penilaian secara kualitatif yang atau bidang peranan pada setiap lokasi dan ada kuantitatif. Dengan cara ini hasil analisis kualitatif dikualifikasikan dengan cara memberikan nilai pada masing-masing kriteria. Rancangan tata letak produk dan komponennya. Penempatan barang akan disesuaikan dengan kelasnya. Nah, kalau ditinjau dari gambar gudang yang disediakan dan milik sayur box maupun bloknya, penempatan spek dan kelasnya ini juga membantu supaya barang itu dan memudahkan para pengusaha kualitas buah. Sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Sumber daya manusia adalah proses dan upaya untuk mengembangkan, memotivasi, dan melakukan evaluasi secara menyeluruh yang membutuhkan perusahaan dalam mencapai tujuan. Sayur box memiliki sumber daya manusia dan perancangannya sendiri, yakni pengambilan barang, penyortiran, pemackingan, dan quality control. Manajemen rantai pasokan sayur box awalnya terjun ke lapangan untuk mencari dan membantu petani yang bersifat mitra. Sayur box memiliki standar parameter tertentu dalam pemilihan mitra seperti bagaimana proses penanaman yang dilakukan, pemanenan produk yang bebas pestisida, memiliki sertifikat organik. Persediaan barang. Arti stok atau persediaan barang artinya adalah barang yang disimpan perusahaan untuk nantinya dijual di periode yang akan datang. Pemanfaatan fitur aplikasi stok yang real time dan otomatis sangat diperlukan untuk memudahkan pemantauan stok barang di gudang.
Penjadwalan. Sayur box menggunakan dan memanfaatkan beberapa media sosial seperti Instagram. Hal ini adalah sayur box dapat dikenal oleh pemilik. Heran bahwa sayur box secara terang-terangan memberikan promo dan penawaran diskon bonus. Lanjut. Pemeliharaan kepercayaan konsumen. Konsistensi dalam menjaga kualitas menjadi kunci bagi sayur box dalam mempertahankan kepercayaan konsumen. Pentingnya menjaga kepercayaan kemampuan lagi sayur box untuk dipertahankan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Oke. Pak, alasannya kenapa nih kok ngambil sayur box? Kan itu UMKM ya Pak, Oh, untuk iya. jawab karena itu kan UMKM kan di persyaratannya kan nggak apa-apa Iya. ya pakai perusahaan atau UMKM. Jadi kita waktu itu khusus ya. Iya, nggak apa Mbak. Startup juga ya, ini termasuk UMKM startup juga sayur box. Saya tanya Mbak, di kelompok ini, sorry ya, saya lihat dulu ya. Ya, tentang kualitas produk ini, jadi ini sistemnya ada produk dipesan, setelah itu dihubungkan dengan petani ya, produk dari petani. Jadi sayur box ini semacam perantara ya, gitu ya. Iya Pak. Ya. Nah, Kayak untuk tips itu. ya, untuk sistem ini ya, pendapatannya sendiri gimana di sayur box? Ada sistem bagi hasil dengan petani atau gimana Mbak? Kalau saya baca di apa namanya Google ya Pak, kan saya ngambil informasinya di Google itu bagi hasil Pak. Oh gitu. Ya. Nah, tentang pemilihan lokasi yang dijelaskan tadi, nah itu kan ada kualitatif dan kuantitatif ya, gitu ya. Nah, yang kuantitatif ini maksudnya apa? Dengan cara kualitatif, hasil dari kualitatif dikuantitatifkan. Nah, bisa kasih contoh nggak apa maksudnya? Kualitatif kalau bahasa kita baca gitu Pak. Kayak tentang wilayah sekitar itu apakah memenuhi persyaratan yang kita seperti orang-orang itu padat penduduk atau tidak, kemudian apakah di situ apa itu geografisnya itu sesuai apa tidak, apakah jauh dengan kayak pengantarannya gitu, apa kayak transportasinya itu apakah mudah ataukah sulit, ataukah jalan itu seperti kayak apa itu di Papua gitu loh Pak, yang kurang seperti itu kalau nggak salah saya itu bacanya itu Pak. Kalau nggak salah berarti benar ya? Iya, yang kuantitatif itu kan nilai-nilainya ya Pak ya. Nilai-nilainya berarti apakah perjalanannya itu menghabiskan biaya yang banyak ataukah tidak, atau menghabiskan waktu yang cukup banyak sehingga mengulur waktu atau bagaimana, seperti itu. Ya, ini ya faktor kedekatan dari lokasi konsumen, antara lokasi konsumen dengan lokasi sumber bahan baku ya, di tempat produknya yang ada. Yang didapatkan itu. Iya, itu sih. Ini ya. Terus, nah, satu lagi. Nah, gimana cara ngontrolnya dari sayur box sendiri agar kualitas buah atau sayur ini yang disajikan benar-benar segar kepada konsumen? Ditulis itu kalau saya menyimpulkan secara pribadi itu dibedakan secara kelas-kelasnya Pak, sehingga tidak ada kerusakan di sayur atau produk yang akan diantarkan ke konsumen. Jadi
Jadi yang keranjang-keranjang itu tidak dicampur adukan jadi satu, tapi dibeda-bedakan sesuai dengan kelasnya dan daya tahannya gitu Pak. Ya. Tapi kan nggak bisa ngontrol secara langsung ya dari pihak sayur box. Atau gimana, Mbak? Kalau kan gini sih Pak, itu diambil dari kayak petaninya gitu ya, atau agennya yang kayak yang padat gitu ya Pak, kayak kecap, beras itu kan padat ya pokoknya itu Pak ya. Bahan pokoknya kalau yang ini bahan yang sudah membusuk, ini saya pelajarinya dari pelajaran saya stabilitas kapal, yang dimana setiap barang ditaruh di kapal itu yang paling sendiri itu barang-barang berat, dan yang paling atas itu barang-barang yang sudah pecah, sudah rusak, jadi tidak merusak bagiannya. Sama seperti sayur box, kalau saya melihat di foto Google-nya itu, saya kan melihat kayak ada keranjang-keranjang gitu ya Pak, keranjang plastik sama keranjang yang khusus buah sama khusus. Jadi kalau penataannya mereka itu dari yang paling bawah itu yang paling padat, yang paling berat, seperti contohnya beras, kecap-kecapan yang terbuat dari plastik, kemudian yang atasnya lagi itu nanti itu seperti kayak sayur buah, kemudian yang atasnya lagi itu yang bagian yang mudah pecah, seperti telur gitu itu Pak. Ini saya ambilnya dari pelajaran saya dulu stabilitas, dan kemudian saya cocokkan dengan gambar yang ada di sayur box Pak. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya Pak. Ya itu kan kaitannya dengan penyusunan ini ya, barang dalam gudang juga kan. Ya. Jadi tidak dicampur adukan. Pak mau tanya Pak. Iya silakan Mas. Siapa ini? Taufik Pak. Oh iya Mas Taufik. Tadi kan dari penjelasan Pak Fani, saya amati kan ambilnya referensi kebanyakan dari Google gitu. Iya. Dari Google. Untuk sepengetahuan saya, bagaimana dari sepengetahuan Pak Fani lah, bagaimana sih seandainya kalau sayur box itu tadi juga Pak Fani bahas tentang geografi, kualifikasi gitu, kalau nggak salah. Tentang kualitas kalau sayur, keluar gitu Pak. Iya, maaf Mas, tadi waktu zoomnya tiba-tiba habis. Siap. Ya sebentar, nunggu ini ya. Yang lain masuk sebentar ya. Pak mohon izin, apa boleh saya menjawab? Boleh silakan sambil dijawab aja. Belum lengkap. Oh iya, lanjutin Mas Taufik ya. Mas. Seandainya kan di geografisnya pada saat terjadi pengiriman, sayur box itu mengalami kerusakan di jalan dan diterima oleh customer atau konsumen itu mengalami kecacatan dan pihak customer mengklaim lah. Apa yang terjadi saat itu dari pihak produsennya? Apakah langsung diganti? Apakah ada sistem yang lain gitu dari pengantaran sayur? Kan gini kan, sayur itu kan mudah rusak, nggak bisa bertahan lama. Apalagi di atas 3 hari. Nah, seandainya kalau diantar ke luar provinsi dalam kemasan yang seperti itulah, ada catatan atau kerusakan, bagaimana sistematikanya untuk menyelesaikan? Menurut pengetahuan Mbak Fani aja, jangan dari Google ya. Sistem penanganan produk ya maksudnya, sistem penanganan produknya. Nah, saya jelaskan dari tentang lain boleh menjawab. Ya, saya jelaskan dari tentang geografisnya dulu ya.
geografis itu kalau menurut saya mencakup wilayah, yakni dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran tinggi itu kayak yang dekat perbukitan dan pegunungan yang dominan itu untuk sayur-sayuran dan buah-buahan hanya untuk kemudian untuk dataran rendah seperti kota-kotaan Sidoarjo, Gresik dan lain sebagainya itu kan dataran rendah. Kemudian untuk penduduk itu ada yang padat, ada yang jarang, kemudian dibedakan lagi yakni curah, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang tidak. Kemudian dibedakan lagi perseberangan transportasi yakni laut dan antar wilayah. Skybox ini kan startupnya baru bertumbuh, tapi saya lupa dari tahun berapa, kurang lebih 2017 baru bertumbuh, jadi sepertinya tidak berseberangan dengan laut. Kemudian untuk yang wilayah dataran rendah dan dataran tingginya kemarin itu dari produsen petaninya itu juga menurut saya tidak terlalu jauh, tapi saya lupa daerahnya mana. Kemudian itu tadi kan ada yang box itu sih ya, diolah secara box, dan kemudian wilayahnya kan tadi itu di box kan. Jadi nggak langsung diantar, dipilah-pilah. Jadi nggak mungkin kan semuanya itu rusak. Kalaupun itu semuanya rusak, ya emang itu resikonya. Jadi tidak langsung diantarkan ke konsumen, dipilah-pilah kembali, dimasukkan ke dalam box. Namanya kan sayur box. Jadi kita pilah-pilah, kemudian dimasukkan ke box kayak bentuk kotak kardus gitu. Kan itu kardusnya itu ada mereknya Singbox gitu. Kalau nggak salah warnanya kuning hijau gitu, Pak. Jadi nggak semerta-merta datang terus diantarkan gitu. Ya enggak kayak gitu sih kalau menurut saya. Jadi dipilah dulu, yang dicek dipisah, kemudian dikembalikan. Tapi kembalikan sepertinya bukan 100% tadinya, kayaknya tetap bagi hasil, namun tetap yang tersebut karena memang resiko dari sayur box tersebut kan itu sudah diangkut, berarti itu kan kesalahan dari transportasi atau kendaraannya, kan bukan petaninya. Kalau seandainya petaninya yang mengalami kerusakan sebelum diangkut, nah itu kesalahan petaninya. Tapi kalau sayur box sendiri sebenarnya itu sudah dipilah-pilah, mana yang reject itu tidak diberikan dan di mana yang segar itu diberikan. Kan ini sistemnya box. Tuh. Ya. Gimana Mas Taufik? Terima kasih Mbak Fani. Terima kasih. Ya. Dari penjelasan Mbak Fani itu tadi merupakan alurnya, Mbak. Dari alur pengantaran sampai alur penerimaan. Ya. Itu kan yang saya pertanyakan, bagaimana apabila seandainya sayur box mengalami kerusakan pada saat diterima konsumen. Bukan kan katanya Mbak Fani tadi kan itu nggak semuanya kan rusak. Bentar, Mbak. Kan nggak semuanya rusak, tapi kan ada kan satu produk itu ada antara itu di satu box atau 2 box itu kan pasti ada, namanya juga sayur, kan ada goncangan yang lain. Nah itu sistemnya itu bagaimana gitu, apakah pengganti langsung dari seorang produsen tetapi diganti dengan waktu yang lama atau pada saat pengiriman selanjutnya dilebihkan, itu maksud saya. Oh, itu sepertinya langsung diganti deh, Mas. Soalnya kan mitranya itu banyak, Mas. Maksudnya petani yang bekerjasama itu kan banyak, jadi langsung diganti. Mereka kan nggak mau mengambil resiko kepercayaan konsumennya hilang gitu sih. Langsung diganti. Berarti gini, berpandangan gini, berarti pada saat pengiriman dia menyetok barang tambahan untuk mengganti apabila ada kerusakan. Seperti itu, Pak. Iya, seperti itu. Kan mitranya banyak, itu petani yang bekerjasama itu banyak waktu itu. Beberapa wilayah, kok saya lupa wilayahnya apa. Jadi gini, Mbak, sebentar Mas Taufik. Saya perjelas ya. Jadi untuk penanganannya, jika ada produk yang rusak di sayur ya itu langsung diganti dengan yang fresh gitu Mbak Fani. Nah, kalau ditanya apakah petani mitra ya, saya bersebutkan mitra yang akan mengganti produk tersebut sudah siap dalam waktu sesegera mungkin untuk mengganti gitu. Kalau satu aja, kalau misalnya mitranya satu aja itu nggak mungkin ya Pak, soalnya kan lahannya cuma satu. Tapi ini mitranya banyak, bisa dipastikan ini nggak berbarengan, tapi kan bisa ada cadangan lain gitu loh Pak. Maksudnya itu berdasarkan data yang valid atau enggak nih dari data sebenarnya? Pak, website Skybox-nya sendiri itu Pak yang menuliskan
Oh gitu. Itu ada di beberapa wilayah, iya. Saya nggak. Oh iya, iya, oke, nggak apa. Mas Taufik bisa ini puas dulu dalam jawabannya. Sepertinya yang disebutkan Mbak Fani tadi yang valid itu tidak disebutkan dalam PPT kalau nggak salah menurut saya. Enggak ada sih di PPT ini penanganan dan komplainnya. Ya. Ya, jadi mungkin mau dijalankan secara lisan lah, dan menunggu Mas Taufik tanya lah ini, gitu ya. Ya. Makanya itu yang ada waktu Ya, batas. oke, ya, gitu, makasih. Tadi Mbak Nurulita ya, yang apa mau respon atau gimana Mbak? Ini. Iya Pak, kebetulan saya bekerja di perusahaan yang bergerak di dagang dan kita jual offline dan juga online. Jadi ketika ada barang namanya online kan ada beberapa waktu biar sampai ke pembelinya ya. Kita ekspedisi menyarankan asuransi. Jadi ketika ada barang hilang, ekspedisi itu mengganti rugi sebagian bukan semuanya. Jadi ada juga asuransinya, kita membuat packing yang lebih aman. Tapi sampai di pembukaan dalam keadaan supply chain dan sebagainya, kita diskusi dulu sama jadi kalau di refund biasanya barang dikembalikan dengan ongkir yang beberapa hari perusahaan dan lain sebagainya biasanya unboxing kan soalnya kan memang kalau yang namanya online kan kita nggak tahu barang di jalan itu apa, jadi seperti itu kurang lebihnya. Kalau misal itu barangnya diantar langsung kita juga nggak tahu. Kalau misal barang hati-hati atau disimpan terjadi keselamatan Ya, jadi beda-beda Mbak ya dengan company-nya ya. Jadi ada suatu insurance ya, ini jaminan kepada pembeli bahwa barang tersebut misalkan rusak bisa di refund atau bisa langsung diganti. Seperti tadi penjelasannya kan. Ini kan tergantung sistem perusahaannya sendiri ya. Baik, dari kelompok 4 bisa diakhiri dulu aja Mbak Fani. Oh iya Pak, saya akhiri, mohon maaf jika ada kekeliruan karena terbatasnya informasi. Terima kasih sudah merespon. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 ya, udah siap ya habis ini ya, langsung. Kelompok 5 ini ada Mbak Risma, Mas Rizky Firmansyah, Mas Rizky Putra sama Mbak Miri ya. Kelompok 5 ada siap belum di ruang segini nih? Kelompok 5, Mas Rizky Firmansyah sama Rizky Putra.
Atau mau kelompok 6 dulu? Kelompok 6 ini ada Ardi, Tovan, Tio, sama Bagus. Kelompok 6 gimana? Mas Tio ada di sini ya, Mas Tio Permana ya? Atau kelompok 7? Kelompok 7 ini ada April, Sila, Alvan, sama Rosulun. Mana juga? Kelompok 8 ada di sini. Kelompok 8 ada Ega, Devan, Usmartun, sama Andini ya. Kelompok 8 gimana, Mbak Usmartun di sini? Belum siap, oke. Ya, ya Mbak. Kelompok 9 ada Rinda, Acep Gina, Rahmat, Lita, sama Deka. Mas Adi ada di sini ya? Kelompok 9 ini ada Mbak Kunurulta juga ya di sini. Kunurulta sama Adeka. Mau presentasi sekarang ya? Ya. Saya share ya. Iya, Pak. Apa nih? Iya. Gimana, Mbak? Absennya kok nggak bisa, Pak? Udah ditutup jam 9. Oh gitu ya, bentar nanti saya buka lagi. Bentar. Oh, jangan ya. Nah, saya buka lagi. Bentar. Nah, iya. Udah terlihat PPT-nya? Yang kelompok 9?
Udah Kak. Oke, selamat dimulai Mbak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan kami dari Mbak Sucikan. Sebelumnya saya selaku moderator Timurulita dan juga ada teman-teman saya Adi Eka Pinara, M. Acep Gina Anggara, Rinda Setiawati dan juga Muhammad Nur. Presentasi kali ini akan saya presentasi saya sendiri karena memang sebetulnya sebelumnya belum ada pembagian karena jadwalnya kan minggu depan. Jadi saya presentasi ya Pak ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan Mbak. Ya, lanjut Pak ke slide selanjutnya. Ini sebelumnya suaranya bisa lebih kelas. Di sini kami mengambil perusahaan. Ya. Sebelumnya di sini kami mengambil perusahaan dari PT Masta Medika, di mana PT Masta Medika itu merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang alat kesehatan. Akes ya? Slide selanjutnya. Ya, benar Bapak. Ya, langsung aja Mbak, perancangan barang dan jasa. Manajemen operasional yang mendukung dan menerapkan strategi itu perancangan barang dan jasa. Ya, langsung aja. Ini. Ada. Ya. PT Masta Medika merupakan perusahaan yang menjual dalam bidang alat kesehatan. Alat kesehatan yang dijual mulai dari alat cek, alat terapi, alat bedah, dan beberapa alat laboratorium. PT Masta Medika ini menyediakan berbagai macam merek dan serta spesifikasi produk yang beragam. Dengan ini dapat dengan kebutuhan masing-masing. Jadi untuk perancangan barang dan jasa ini kami hanya memiliki barangnya saja karena kami dari dagang. Jadi untuk barangnya menyesuaikan dari produsennya seperti itu. Kemudian selanjutnya, yang kedua yaitu kualitas barang yang dijual harus diperhatikan oleh perusahaan karena jika kualitas barang tidak berjalan dengan tinggi. Selain kualitas barang tersebut, kualitas pelayanan dalam menangani juga perlu diperhatikan karena berhasilnya penjualan karena adanya suatu kualitas pemasaran yang baik di samping kualitas produk itu sendiri. PT Masta Medika ini menjual produk dengan kualitas yang sesuai dengan harga serta memberikan pelayanan yang bagus terhadap para konsumennya. Jadi untuk kualitas barang itu sendiri, kami mengambil beberapa hingga para konsumen bisa membandingkan masing-masing barang tersebut. Kemudian selanjutnya, yang ketiga yaitu perancangan proses dan kapasitas. Karena kami PT Masta Medika ini memiliki dua sistem pesanan yaitu baik secara toko offline maupun dengan online. Di mana jika melalui toko online pembeli datang kemudian transaksi dan barang diterima oleh pembeli. Karena barang kita juga ada beberapa yang tergolong besar hingga tidak memungkinkan pembeli untuk membawa barang sendiri, kami menyediakan jasa kurir. Nanti akan ada audit dan akan langsung sama kurir. Sedangkan jika pesanan itu melalui toko online atau marketplace, pesanan masuk melalui marketplace, baik Tokopedia, Lapak, Shopee dan lain sebagainya. Kemudian pesanan diproses oleh bagian admin sales, kemudian disalurkan ke bagian gudang untuk dicek barangnya sebelum kirim untuk cetak resi dan juga packing. Kemudian pesanan tersebut atau paket tersebut oleh ekspedisi karena kita juga ada langganan, jadi menggunakan sistem pickup dan juga mengantar sendiri oleh pihak operasional kami. Selanjutnya, untuk pemilihan lokasi, kebetulan untuk PT Masta Medika ini memiliki dua toko, yang satu ada di Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Mulyasari nomor 147A Surabaya. Kenapa PT Masta Medika memilih lokasi di jalan tersebut? Karena dianggap strategis, karena dekat dengan rumah sakit yang pertama, terus dimanapun ada dengan kampus yang memiliki jurusan dalam
daripada PT Masta Medica tersebut. Kemudian nomor 2 Pak, suaranya nggak kedengeran, Pak. Mbak, bisa lebih keras lagi Mbak suaranya Mbak? Itu Pak, backsound-nya Bapak itu yang bentar, Pak. Oh, sebentar. Saya atur dulu. Saja, Pak. Saya atur dulu sebentar. Pak, bisa dibantu aja. Iya, sebentar Mas ya. Bisa dilanjut Mbak Lita? Slide untuk PPT-nya belum muncul, Bapak. Saya lanjut ya, Pak ya. Untuk yang toko kedua, kita berada di Jalan Pondok Jati, Blok C nomor 12 Sidoarjo. Di sini juga letaknya sangat strategis karena dekat dengan, kemudian dekat juga beberapa apotik dan juga dekat dengan kampus yang bergerak atau memiliki jurusan di bidang kesehatan. Jadi sangat tepat jika PT Masta Medica memilih lokasi-lokasi tersebut. Kemudian untuk slide selanjutnya, Pak. Nah, untuk tata letak di sini ada beberapa tata letak. Untuk yang pertama yaitu tata letak display. Ini hanya gambaran aja, nggak bisa nggak bisa menggambarkan secara detail untuk bagian-bagiannya. Di depan sendiri ada display barang besar seperti kursi roda, bed crank, tabung dan lain sebagainya. Kemudian ada etalase barang kecil yang biasanya digunakan seperti ada strip alat cek, terus kemudian dan lain sebagainya yang biasanya digunakan untuk mempraktekkan bagaimana cara menggunakan alat tersebut kepada konsumen. Kemudian yang selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu tata letak pegawai, di mana untuk kantornya kita terbagi menjadi 3, yaitu ada toko yang tadi sudah saya jelaskan untuk sedikit tata letak display barangnya, kemudian ada gudang dan juga marketing. Ini juga bukan tata letak yang secara detail dan secara persis seperti nyatanya, cuma ini gambarannya seperti ini. Untuk gudang ada, untuk accounting kita ada 2, jadi dibagi di toko dan juga di gudang. Untuk gudang utama, untuk di toko ada beberapa persediaan sebagian barang, tapi untuk gudang utama persediaan berada di gudang utama. Kemudian ada kantor marketing, di mana kantor ini berisi untuk bagian-bagian yang mengurusi pemasaran daripada produk, karena kita menjual juga barang secara online. Slide selanjutnya. Kemudian sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan, sehingga perusahaan harus bisa memilih sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini bertujuan agar proses kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. PT Masta Medica memiliki beberapa divisi dan juga tugas masing-masing. Di sini ada 5 divisi. Ada sales, accounting, marketing, YouTube, dan juga purchasing, di mana bagian sales ini memiliki tugas membalas chat karena kita juga melayani online ya, kemudian menerima telepon dari customer, melayani pembeli baik online maupun offline, menangani komplain jika ada barang terjadi kerusakan barang atau lain sebagainya, dan juga memproses pesanan. Kemudian yang kedua ada bagian accounting, membuat laporan keuangan setiap akhir bulan, membuat laporan harian, stok opnam, mengecek barang sebelum di packing, mencatat barang dagang, melaporkan barang kosong, mencatat outbound dari gudang ke toko, maksudnya, terus mencatat pengeluaran harian dalam buku kasir. Kemudian bagian marketing. Marketing ini khusus untuk pembuatan iklan produk, yaitu membuat iklan dan juga foto produk yang biasanya diunggah di akun-akun marketplace kami dan juga website. Kemudian yang keempat yaitu YouTube, ada beberapa kegiatan yang dilakukan seperti take video review produk yang kami jual,
kemudian pengambilan video dan juga edit video, serta ada beberapa pembuatan video lain seperti tips kesehatan karena pemilik perusahaan Masta Medica ini merupakan seorang dokter. Jadi kita juga ada beberapa video yang memberikan tips tentang kesehatan. Kemudian yang kelima yaitu bagian daripada purchasing, yaitu membuat rencana harga produk dan juga order barang dari supplier. Kemudian yang selanjutnya, Pak. Kemudian yang ketujuh yaitu rantai pasokan. Karena PT Masta Medica merupakan perusahaan dagang, jadi untuk rantai pasokannya sangat simpel, yaitu dari supplier, kemudian kami menjual kepada customer. Selanjutnya, untuk yang kedelapan yaitu persediaan barang. PT Masta Medica hanya memiliki satu persediaan, yaitu persediaan barang jadi yang diperoleh dari supplier, yang sekaligus menjadi barang yang dijual kepada konsumen. PT Masta Medica ini menjual alat kesehatan. Tentu ada beberapa barang yang tidak digunakan untuk keperluan pribadi, sehingga barang-barang tersebut tidak ready stock atau dalam sistem pre-order. Nah, contoh dari barang-barang tersebut ini seperti alat-alat bedah yang seperti lampu operasi dan lain sebagainya yang biasanya digunakan untuk instansi dan tidak digunakan untuk keperluan pribadi dan cenderung harganya sangat mahal. Jadi sistemnya pre-order, tidak ready stock. Tetapi barang-barang yang biasanya digunakan oleh orang pribadi maupun instansi yang tergolong cepat terjual, maksudnya banyak dibutuhkan orang, kita ready stock. Kemudian selanjutnya. Kemudian yang ke-9 yaitu penjadwalan. Di sini ada beberapa penjadwalan yang ada di PT Masta Medica. Ada jadwal karyawan, jadwal COD barang, jadwal pengantaran paket, dan juga jadwal outbound barang. Untuk jadwal karyawan sendiri kita ada 2 shift 1 dan juga shift 2. Untuk jamnya bisa dilihat. Kemudian untuk jadwal COD barang. Nah, untuk COD ini sendiri hanya Senin sampai Sabtu karena adanya pengurangan karyawan, jadi COD-nya hanya Senin sampai Sabtu. Biasanya dulu Senin sampai hari Minggu. Kemudian untuk jadwal pengantaran paket di sini mulai dari jam 2 sampai dengan jam 5 menyesuaikan dengan tutupnya ekspedisi. Kemudian jadwal outbound barang di sini maksudnya pemberian barang dari gudang menuju toko. Itu dilakukan setiap hari karena untuk mempersingkat waktu ketika ada pembeli biar bisa langsung diberikan barangnya kepada pembeli tersebut dan tidak menunggu barangnya diambil dulu dari gudang. Selanjutnya, Pak. Untuk yang ke-10 yaitu pemeliharaan, PT Masta Medica juga memiliki inventaris kantor sebagai penunjang kegiatan operasional perusahaan. Seperti ada komputer, smartphone yang digunakan untuk akun-akun marketplace kami, mesin printer, mesin EDC, kamera, dan perlengkapan syuting YouTube, kendaraan untuk pengiriman barang dan paket. Setiap peralatan memiliki fungsi dan digunakan untuk divisi yang berbeda, sehingga jika ada terjadi suatu masalah ataupun kendala, setiap divisi harus melaporkan kepada bagian kepala toko agar cepat ditangani dan peralatan dapat digunakan kembali seperti semula. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa disampaikan. Terima kasih. Izin bertanya, Mbak. Iya. Mas Vicky ya? Ini? Ya. Ya, oke, langsung aja, Mas. Ya. Untuk yang di poin 5, untuk tata letak ya. Untuk yang tata letak ini kan yang di poin bagian tata letak marketing, di situ juga disebutkan, dimasukkan juga maksud saya untuk departemen purchasing. Nah, untuk departemen purchasing ini kan bagian pembelian ya. Iya. Itu kenapa bisa dijadikan satu dengan bagian marketing ya, Mbak? Maaf sebelumnya. Iya, nggak apa-apa, Mas. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Kenapa bagian purchasing ini diletakkan di bagian marketing? Karena kalau dibuatkan kantor sendiri pun juga nggak memungkinkan ya,
Mas ya. Jadi dijadikan satu dalam purchasing karena nanti akan berhubungan dengan pihak marketing. Jadi bagian iklan akan mengkoordinasi tentang produk baru dan juga harga-harga, apakah ada perubahan harga dan lain sebagainya. Selain itu juga karena pemiliknya juga berada di kantor marketing, jadi lebih gampang untuk menemui dan diskusi seperti itu. Jadi untuk menentukan harga penawaran itu bisa konfirmasi dengan bagian purchasing gitu ya, untuk mempermudah intinya. Iya, jadi pembuatan untuk harganya yang untuk diiklankan itu biasanya tim purchasing, marketing dan juga pemiliknya diskusi terlebih dahulu. Terus nanti jika sudah fix, baru bagian pihak marketing maksudnya yang biasanya buat iklan baru diupdate di akun marketplace kami seperti itu. Kalau mengenai penawaran harga penjualan seperti itu biasanya melalui admin salesnya gitu. Oh, oke Mbak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya perjelas ya. Jadi untuk struktur harga yang dibuat itu berdasarkan otorisasi persetujuan dari owner ya atau direktur dalam hal ini. Tapi atas koordinasi dari marketing, purchasing, accounting ya. Benar itu. Itu ya Mbak Lita ya. Ya, benar Bapak. Terus ini bagian YouTube ini bagian sosial media di bawah departemen marketing, maksudnya gitu? Tidak Pak. Jadi YouTube juga berdiri sendiri. Jadi gini Pak, kan sistem marketplace kami, barang-barang kami kan juga dibeli oleh pihak pribadi ya Pak ya. Ya. Kan ada juga orang-orang awam yang baru pertama kali menggunakan barang tersebut. Jadi kita inisiatif buat sistem pemasaran juga. Selain promosi ya Pak ya di YouTube, kita juga mereview produk serta bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Jadi ketika para konsumen itu lupa atau pada saat dipraktikkan pertama kali di toko bisa melihat YouTube kami seperti itu. Ya, maksudnya bagian YouTube ini ada orang sendiri, tapi departemennya di bawah marketing atau ada departemen sendiri? Ada departemen yang sendiri Pak, jadi nggak di bawah marketing. Sendiri. Cuman kantornya di market. Ya, jadi satu ya ruangannya ya, maksudnya gitu ya. Oke, yang saya tanya lagi sebentar. Nah, untuk penjualannya melalui offline dan online ini lebih banyak mana, Mbak? Di Mas Medika? Kebetulan kita banyak online-nya, Pak. Banyak online. Tapi offline juga banyak sih. Untuk yang offline lebih banyak di toko Surabaya karena memang kita sudah lumayan terkenal di Surabayanya daripada yang ada di Pondokjati. Kalau di Sidoarjo lebih banyak online-nya daripada offline-nya. Gitu. Kalau di Surabaya lebih banyak offline. Sama juga sih. Sama juga. Tapi seharusnya tahu kan perbandingannya antara penjualan antara offline dan online. Gitu. Tapi kalau dihitung-hitung lebih banyak online-nya semuanya. Oh gitu, ya. Kan ada beberapa akun jadi banyak barangnya yang masuk. Gitu. Ya. Terus mengenai kualitas barang nih, apakah ada semacam pemeriksaan atau quality control dari barang dari supplier yang sebelum disalurkan ke konsumen? Gini Pak, untuk quality controlnya biasanya pihak supplier memberikan testi dulu ke kami. Jadi kita cek dulu barangnya, terus kemudian pada saat penjualan pun kita juga memberikan spesifikasi yang sesuai dengan sesuai dengan produk tersebut. Jadi customer juga tahu kualitasnya sesuai dengan apa yang dari produsennya seperti itu, Pak. Ada garansi nggak? Kalaupun barang yang diterima konsumen itu bisa selamat dan bisa utuh, maksudnya dengan fungsi yang sebenarnya ya. Ya. Untuk garansi sendiri ada beberapa brand yang memberikan garansi di brand tersebut. Ada juga yang beberapa tidak ada garansinya Pak. Jadi
kita hanya melayani garansi toko. Jadi ketika ada kerusakan kita bantu gratis, cuma kalau misal ganti spare part dan lain sebagainya itu wajib mengganti. Jadi membayar gitu. Oke. Ya. Ada temannya lain yang mau nambah sedikit? Mas Taufik kok nyalakan video ini? Siapa? Bentar Pak, saya Pak. Mau menambahkan. Pak Kunrul, dikatakan dari PT tersebut tadi kan ada keterangan SDM guys, sumber daya manusia. Lah, kriteria yang bisa dikatakan sejahtera di dalam SDM tersebut itu kriteria apa aja ya, Mbak? Untuk sejahtera maksudnya sejahtera karyawannya untuk dalam PT tersebut itu loh, Mbak. Karena apa kan kesejahteraan SDM, kesejahteraan karyawan itu. Iya, untuk hal kesejahteraan daripada karyawan itu sendiri, kita dari perusahaan ada beberapa tunjangan, Mas. Jadi kita juga ada menyediakan juga tempat tinggal serta beberapa tunjangan seperti ada tunjangan bonus per tahun, terus setiap 3 bulan 4 bulan sekali ada kenaikan gaji. Kemudian untuk bagi yang kuliah itu ada tunjangan sendiri. Untuk kesejahteraan lebih ke tunjangannya. 3 bulan 4 bulan sekali ada kenaikan gaji gitu. Masuk itu. Iya. Benar-benar mematikan kesejahteraan karyawannya ya, Pak ya? Gitu. Itu gaji atau fee ya, Mbak? Iya. Atau insentif? Kalau bahasanya insentif atau komisi ya, gitu ya? Bukan Pak. Jadi itu ke gajinya. Jadi gaji. Misalkan, ya kita di Surabaya cuma karena tapi untuk gajinya tidak mengikuti UMR Surabaya. Jadi Oke. Nah, ya paham. Teman-teman waktu yang mau habis ya. Untuk tolong 1 kali login lagi ya, untuk 1 kelompok lagi ya. Gitu. Ini saya tutup ya, Pak. Iya, saya tutup dulu aja, Pak. Tutup dulu. Terima kasih untuk teman-teman pertanyaannya dan juga tambahnya dari Mas Taufik. Terima kasih juga dari Pak Setio. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaklumi teman-teman ya, saya lagi di luar di kafe, suaranya agak noise juga. Oke, tolong 1 kali sesi login lagi ya. Setelah ini.